Shalom saudara, haleluya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kita akan lihat satu ayat dalam bab yang pertama, yaitu ayat 18 dengan tajuknya, Adakah Bapa dan Anak pribadi yang sama? Saya baca ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Soalan edisi ini, apakah hubungan yang Anda dapat lihat dalam ayat 18 antara Bapa dan Yesus? Apakah kepentingan ayat ini dalam menjelaskan kepercayaan kita tentang Allah Bapa dan Anak Tuhan Yesus? Nah, ayat yang singkat ini memberi kebenaran-kebenaran yang sangat penting tentang perhubungan antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Yohanes memanggil Yesus sebagai Allah. Yesus bukan sekadar anak tunggal, tetapi adalah anak tunggal Allah. Gelaran ini adalah bukti yang kuat tentang keilahian Yesus. Nah, sebelum ini, ayat 17 memberitahu kita, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yohanes membandingkan Musa dan Yesus. Sesungguhnya Musa adalah satu daripada nabi dalam perjanjian lama yang sangat tersanjung. Ya, Allah berbicara secara langsung dengan Musa. Allah menyatakan hukum-hukumnya kepada Musa. Kepada Musa lah telah diberi hukum Taurat. Dan sejak itu umat Allah harus ikut segala ketetapan-ketetapan yang telah diberikan dalam hukum Taurat Musa. Jadi Musa dan nabi-nabi lain harus menyampaikan hukum, menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Tapi dalam ayat seterusnya berkata, ya ayat 18 ini, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya saudara, Musa memang hebat. Tapi lebih hebat lagi Yesus yang telah datang. Sebab Yohanes berkata, tiada seorang pun pernah melihat Tuhan. Pada bila-bila masa tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Ya, memang tiada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi kata-kata kebenaran ini lebih dari maksud sekadar melihat Tuhan melalui mata kasar. Ya, kata-kata kebenaran ini dibuat untuk menunjukkan keunggulan Yesus yang melebihi mana-mana nabi yang telah datang sebelumnya. Ya, Yesus bukan seperti nabi-nabi lain ya yang harus mendengar dan menerima wahyu dan lepas itu menyampaikan wahyu. Ya, Yesus tidak menerima wahyu, tetapi Yesus tahu wahyu Allah dan Yesus itu adalah wahyu sendiri. Yesus adalah firman Allah. Firman Allah yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, kebenaran ini tidak seorang pun yang pernah melihat Allah juga membawa maksud tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Allah seperti mana Yesus mengenal Allah. Ya, Yesus mengenal Allah sepenuhnya. Sebab Yesus sudah bersama-sama dengan Allah.
Yesus mengenal Allah dalam perhubungan yang paling intim. Ya, karena kedua-duanya wujud dalam kesatuan yang sempurna, dalam perhubungan yang kekal. Ya, oleh itu boleh dikatakan hanya Yesus yang memiliki perhubungan dan pengetahuan yang paling mendalam, ya, yang paling intim, yang tak dimiliki oleh Nabi Musa maupun mana-mana nabi sebelumnya. Nah, itulah juga maksud kata-kata ini, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Saudara, kata-kata ini sangat penting. Ia menunjukkan asal-usul Yesus. Sebab Yesus ada di pangkuan Bapa. Yesus berasal dari syurga. Yesus datang dari Allah Bapa. Jadi, Yesus memiliki sifat-sifat seperti Allah Bapa yang kekal. Yesus adalah ilahi. Inilah kebenaran yang akan dibicarakan banyak kali oleh Yesus sendiri dalam Injil Yohanes ini. Ya, Yesus ingin memberitahu kita tentang kesatuan yang sangat unik yang dimilikinya bersama Bapa. Ya, sehingga Yesus dapat berkata bahwa dia berasal dari Allah dan benar-benar keluar dan datang dari Allah. Hanya Yesus yang boleh cakap begitu. Tidak ada seorang atau nabi-nabi manapun yang boleh berkata, saya berasal dari Allah dan keluar dan datang dari Allah. Tidak ada. Dan Yesus akan mengatakan itu beberapa kali dalam Injil Yohanes ini. Tapi orang-orang Yahudi tidak akan menerima penjelasan tentang asal-usul dan sifat keilahian Yesus. Ya, mereka mengatakan bahwa Yesus itu menghujat Allah dengan menyamakan dirinya bersama Allah. Dan atas dasar inilah ya mereka mau menangkap Yesus dan membunuhnya. Nah, inilah tension atau konflik yang harus kita beri perhatian dalam Injil Yohanes ini, ya. Beri perhatian kepada yang konflik dan tension ini. Ya, saudara, kita teliti ayat ini. Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Nah, kenyataan ini menunjukkan satu lagi kebenaran yang sangat-sangat penting. Yaitu Allah Bapa dan Anak adalah dua pribadi yang berbeza dan tidak sama. Jadi, Allah Bapa dan Tuhan Yesus tidak sama. Allah Bapa adalah Allah Bapa. Yesus adalah Yesus. Dua pribadi, ya. Allah Bapa bukan Yesus. Yesus bukan Allah Bapa. Nah, kebenaran ini akan menolak kepercayaan sesetengah orang atau kekeliruan yang mengatakan Allah Bapa dan Allah Anak adalah pribadi yang sama. Nah, sekali lagi, Allah Bapa dan Tuhan Yesus adalah dua pribadi yang berbeza. Dan hal ini akan dibicarakan dengan lebih lanjut dalam siri renungan ini. Sebab Yesus akan banyak berbicara tentang perhubungannya dengan Allah Bapa. Ya, saudara, mungkin saudara akan tertanya, kenapa kami memberi penekanan yang begitu kuat tentang hal ini, yaitu perhubungan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Ya, sebab pengetahuan inilah yang akan membawa kita untuk lebih mengerti dan mengenal siapa Allah kita. Dan bahwa Allah kita adalah Allah yang ingin menyatakan dirinya kepada manusia. Amin. Ya, tapi Tuhan itu tidak kelihatan. Tidak ada orang yang dapat melihat Allah Bapa. Nah, itulah sebabnya Yesus harus datang untuk menyatakan Bapa kepada manusia. Dalam ayat 18 ini, dialah yang menyatakannya. Nah, kedua, kenapa ini sangat penting? Pengetahuan dan pengenalan yang benar tentang Allah
akan membawa kita untuk memasuki suatu perhubungan yang lebih bermakna, yang lebih berarti, yang lebih bahagia bersama Tuhan. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan, yaitu memperdamaikan kita dengan Allah Bapa, supaya kita dapat merasakan kebahagiaan perhubungan bersama Allah Bapa yang sangat-sangat mengasihi kita. Amin. Nah, inilah yang akan Yesus doakan bagi kita semua nanti dalam Yohanes 17 ayat 23. Ya, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Perhatikan di sini ya, kesatuan Allah yang juga diam dalam kita. Dan supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya, Yesus mau kita memiliki perhubungan bersama Allah Bapa. Seperti perhubungan Allah Bapa dan Yesus yang tinggal dalam kesatuan yang sempurna. Amin. Haleluya. Nah, ketiganya, pengetahuan dan pengenalan yang benar tentang Allah juga akan membawa kita untuk menyembah Allah dengan lebih dalam lagi. Benar, saudara. Dalam Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya saudara, betapa dalamnya penyembahan kita kepada Tuhan bergantung kepada sejauh mana kita mengenal siapa Tuhan kita. Siapa yang kita sembah. Semakin kita mengenal Tuhan dalam roh dan kebenaran, semakin pengalaman, pengetahuan, dan pengertian itu ya akan membawa kita untuk menyembah Tuhan dengan lebih dalam lagi. Nah, inilah penyembah-penyembah yang dicari Tuhan. Kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Semakin mengenal, semakin dalam penyembahan kita. Ya, ada ungkapan yang kita pernah dengar, tak kenal maka tak cinta. Nah, itulah sebabnya kita tidak boleh memisahkan penyembahan dan kecintaan akan kebenaran Allah. Ya, ada suatu lagi pepatah dalam bahasa Inggris yang berkata begini. Ya, theology leads to doxology. Yaitu pembelajaran tentang Allah, yaitu teologi, membawa kepada doxology, yaitu penyembahan. Dan inilah yang harus terjadi apabila kita belajar tentang Tuhan. Ya, kebenaran dan pengetahuan akan Tuhan harus membawa hati kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Lebih lagi menikmati Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan kini, haleluya, kita ada kebenaran yang datang dari Yesus. Yesus yang mengajar kita tentang siapakah Allah Bapa dan membawa kita kepada Allah Bapa sebab Yesus yang menyatakannya. Dan saudara, harap ini akan mendorong kita untuk lebih sungguh-sungguh mempelajari kebenaran dan firman Tuhan. Ya, supaya kita dapat membangunkan sebuah perhubungan yang lebih dekat lagi dalam mengenal Allah Bapa. Amin. Mari kita berdoa.
Haleluya. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan dan kami agungkan. Terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu telah memberikan kebenaran-kebenaran yang sangat penting untuk kami mengenal siapakah Engkau. Hamba-Mu bersukacita setiap kali belajar kebenaran-Mu akan membawaku lebih mendekati-Mu dan membuat hati lebih rindu lagi mau mengenal-Mu, ya Bapa. Iman itu timbul. Iman itu timbul, ya Bapa. Iman itu dapat dibangkitkan dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Hamba-Mu berdoa kiranya anak-anak-Mu dan pendengar-pendengar yang telah pelajari kebenaran-Mu akan tergerak dalam hati mereka untuk lebih mengenal Engkau. Dan betapa bahagianya, betapa menyegarkan, betapa membangunkan apabila kami dapat lebih mengenal Engkau dalam roh dan kebenaran dan mengasihi Engkau dari segala-galanya. Ya Bapa, terus berikan kami kerinduan ini untuk belajar firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.